أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. وأدرجت السجدة في الصلاة لشبهها بها في الشروط والأحكام وفي الروضة وأصلها لو دخل المسجد لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي تحية فوجهان أقياسهما الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wa adrajatis sajdata fi shalah, dan masuklah oleh sujud fi shalah dalam salat li syabhiha, karena serupanya sujud, biha dengannya salat, karena serupanya sujud, biha dengannya salat, fi syuruti wal ahkam, pada segala syarat-syarat dan hukum-hukum, pada segala syarat dan hukum-hukum. Di pembahasan yang telah lalu, dimakruhkan untuk melakukan salat dalam beberapa waktu. Makruh di sini adalah menurut satu pendapat, itulah pendapat yang kuat, itulah makruh tahrim. Makruh yang dia itu sudah sampai kepada tingkatan haram. Intinya haram untuk melakukan salat di ketika waktu tersebut, yaitu di ketika istiwa, di ketika matahari tepatnya berada di tengah-tengah langit, kecuali yang tidak dimakruhkan, yaitu pada hari Jumaat. Kemudian sesudah salat subuh hingga terangkat matahari kadar segala, ini juga makruh tahrim untuk melakukan salat. Dan juga wa ba'dal asri hatta taghruba, sesudah salat asar hingga terbenam matahari. Setelah salat asar hingga terbenam matahari. Kecuali salat yang tidak dimakruhkan untuk dikerjakan pada waktu tersebut adalah salat karena sebab. Salat yang ada sebabnya, seperti salat yang tertinggal. Makanya salat fardu yang tertinggal, salat sunnah yang tertinggal, ataupun salat jenazah, maka itu merupakan salat yang mempunyai sebab. Maka ketika dikerjakan pada waktu yang dimakruhkan tersebut, maka hukumnya tidak makruh tahrim ataupun tidak haram, boleh untuk dikerjakan walaupun pada waktu yang makruh tahrim untuk melakukan salat yang lain. Kemudian begitu juga salat kusuf, salat gerhana, maka boleh dikerjakan pada waktu tersebut. Kemudian salat tahiyat masjid, salat yang dilakukan ketika masuk masjid untuk menghormati masjid. Kemudian sajdah syukri, sujud syukur ataupun sujud tilawah, maka tidak dimakruhkan untuk melakukan semuanya yang telah disebutkan pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Jadi intinya termasuk sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di ketika seseorang itu mendapat suatu kenikmatan. Maka ini juga tidak haram ataupun tidak makruh tahrim untuk dilakukan pada waktu istiwa ataupun sesudah salat subuh
ataupun sesudah salat asar. Begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud karena adanya ayat-ayat, iaitu termasuk ayat saja, termasuk ayat sajadah. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang ketika membacanya ataupun mendengarkannya disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Maka dalam hal ini sujud syukur, iaitu sujud karena mendapatkan suatu kenikmatan, karena mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun kemenangan, dan juga sujud tilawah, maka wa adrajatis sajdah, masuklah sujud dalam golongan salat. Kenapa? Karena serupa ataupun sama sujud itu dengannya salat pada segala syarat dan hukum-hukumnya. Makanya matan di belakang, itulah Imam Nawawi memakruhkan untuk melakukan salat. Lalu kenapa sampai masuk kepada sujud syukur dan sujud tilawah? Sedangkan sujud syukur dan sujud tilawah bukan bahagian daripada salat. Maka masuk sujud syukur dan sujud tilawah kepada salat karena sama sujud syukur dan sujud tilawah dengan salat pada segala syarat dan hukum-hukumnya. Pada segala syarat dan hukum-hukumnya. Makanya sujud syukur juga punya syarat. Sujud tilawah juga punya syarat. Begitu juga sujud syukur punya hukum. Sujud tilawah punya hukum sama seperti salat. Maka tidak dikatakan sujud syukur kalau tidak ada syarat dalam salat. Salah satu syarat dalam salat adalah sebelum melakukan salat, kita berwuduk terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, dan menutup aurat. Maka pada sujud syukur juga seperti itu. Dia itu harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan menutup aurat. Makanya ketika ada sujud sebagai tanda syukur, sebagai tanda rasa kemenangan, tetapi auratnya terbuka, maka ini bukan sujud syukur. Karena sujud syukur itu juga syaratnya sama seperti salat. Intinya ada orang-orang yang melakukan sujud tiba-tiba, seandainya tidak mencukupi syarat sujud, syarat salat, maka itu bukan sujud syukur dan bukan sujud tilawah namanya. Bukan sujud syukur dan bukan sujud tilawah namanya. Jadi sujud syukur juga termasuk. Kenapa? Karena sujud syukur punya sebab. Apa sebabnya? Sebab yang tertakhir. Ada tersebut di dalam sahih, iaitu pada taubat Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik pada suatu hari dia pernah melakukan dosa, sehingga Ka'ab bin Malik itu annahu sajada ba'da salati subhi. Lalu Ka'ab bin Malik itu mensujud sesudah salat subuh. Sesudah salat subuh. Intinya tidak haram untuk melakukan sujud syukur, tidak haram untuk melakukan sujud syukur di ketika ataupun tepatnya pada waktu-waktu tahrim yang telah disebutkan. Jadi yang ada nas dalam hadis sujud syukur, itulah nasnya. Ka'ab taubat. Ka'ab melakukan taubat, dan Ka'ab itu melakukan sujud sesudah salat subuh. Lalu sujud tilawah bagaimana? Sujud tilawah adalah dikiaskan. Jadi yang warid itu, yang warid adalah yang tersebut dalam hadis adalah sujud syukur. Sedangkan sujud tilawah itu makis alaih, dikiaskan di atas sujud syukur. Makanya sujud syukur mesti dia itu dalam keadaan menutup aurat, mesti dia itu juga dalam keadaan suci sebagaimana pada ketentuan syarat-syarat salat. Tergantung sujudnya untuk apa. Maka sujud kepada selain Allah maka murtad. Sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah murtad, kafir.
Karena sujud hanya untuk Allah. Makanya khilafiyah para ulama dalam hal ini termasuk faham Wahabi, yang mana mereka mengatakan tidak boleh kita ketika mensalam ataupun menyalami orang yang lain, baik itu orang tua, seorang guru, dalam keadaan membungkuk, apalagi sampai kepada tingkatan sujud. Itu ada yang mengatakan seperti demikian. Kenapa? Alasannya ya seperti tadi, tidak ada sujud selain kepada Allah. Seandainya ada hadis Rasulullah yang mana Rasulullah mengatakan yang bahwa seandainya ada sujud kepada selain Allah, sungguh aku perintahkan seorang isteri untuk sujud di hadapan suaminya, maka tidak ada perintah sujud kepada selain Allah. Maka oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mempertempatkan sujud kepada selain Allah, memang kita itu sujud dengan mengagungkan, yaitu mensyarikatkan Allah. Itu yang tidak boleh, menyekutukan Allah. Tapi kalau sujud untuk kemuliaan, kalau sujud untuk memuliakan, seperti di saat kita itu membungkuk, di saat menyalami orang tua dan lain sebagainya, sampai mencium kaki orang tua misalnya, itu sebagai bentuk ta'zim dan kemuliaan kita kepada orang tua, maka tidak haram. Kenapa? Karena niat kita bukan sujud kepada orang tua. Niat kita hanya untuk mengagungkan, memuliakan orang tua. Begitu juga sewaktu kita menyalami para ulama, maka itu tidak salah seandainya dalam keadaan membungkuk. Kenapa? Karena tidak dikatakan sujud kepada selain Allah. Kenapa? Karena tergantung pada niat tadi. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Ataupun hadisnya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja seseorang itu akan didapatkan apa yang dia niatkan. Maka kembali lagi kepada niat. Dia rukuk tadi, membungkuk tadi ketika menyalami seseorang, apalagi itu ibunya, dan juga para ulama, apa tujuannya? Untuk apa dia membungkuk? Apakah memang untuk menyekutukan Allah? Maka tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk memuliakan, maka boleh. Iban? Orang yang dipaksa maka tidak kena taklif. Tidak ada taklif. Jadi untuk orang yang dipaksa, ka'ad-daruratu tubihul mahdurah, itu salah satu kaedahnya. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang mudarat. Sesuatu yang mudarat pun dibolehkan ketika ada darurat. Apalagi hal seperti itu, maka memelihara nyawa itu wajib. Maka ketika kita itu dipaksa untuk bersujud, tetapi kita bersujud karena hal dipaksa, kalau tidak kita sujud maka kita akan mati, maka tidak apa-apa. Yang penting hati tidak benar-benar untuk sujud kepada mereka. Rumahnya kamu enggak jadi begitu. No, kepada orang. Kan? Oh, rendah nak buat? Nah. Yan ban, yang ka kan? Ka belum? Wa fi raudhati wa asliha, dan tersebut di dalam kitab Raudah dan asalnya Raudah. Lau dakhala al-masjid, jikalau masuk ia seorang akan masjid. Kapan dia masuk akan masjid? Fi auqatil kirahah, pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Artinya waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat. Waktu yang kali berkali-kali. Li yusalliya tahiyyah. Supaya bahawa mensalat ia akan tahiyat. Berarti salat tahiyatul masjid. Fa wajhani, maka bermula dianya. Niscaya maka bermula dianya pekerjaan. Wajhani itu dua wajah. Itu dua pendapat wajah. Aqyasuhuma, makna aqyas
pendapat yang paling qiyas ataupun bisa dikatakan pendapat yang paling kuat. Aqyasuhuma, dan bermula sekuat-kuat daripada keduanya dua wajah. Al-kirahah itu makruh. Itu makruh, itu kirahah. Kama la akharal faitah, sebagaimana barang jikalau mentakhirkan ianya seorang akan salat yang tinggal. Sebagaimana barang jikalau mentakhirkan ianya seseorang akan salat yang tinggal, liyaqdiyaha, supaya bahwa mengqada ianya seorang akannya salat yang tinggal, fi hadil awqat, pada waktu yang dimakruhkan, pada waktu yang dimakruhkan. Jadi ada tersebut di dalam kitab Raudah dan kitab Asar Raudah, seandainya seseorang masuk ke dalam masjid bertepatan pada waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat, itulah di ketika istiwa, matahari tepatnya di tengah-tengah langit, sesudah salat subuh, sebelum terangkat matahari kadar segala, sesudah salat asar, sebelum terbenam matahari, maka di waktu itu dia masuk ke dalam masjid yang tujuannya liyusalliyat tahiyah, untuk melakukan sembahyang tahiyah masjid, sembahyang menghormati masjid, sembahyang tahiyat masjid. Maka bagaimana hukumnya? Maka mengenai tentang orang yang seperti itu, fawajhani, punya dua pendapat. Ada dua pendapat wajah, ada dua pendapat sahabat. Maka di antara dua pendapat ini, aqyasuhuma, yang paling kuat di antara dua pendapat ini adalah al-kirahah. Al-kirahah makruh, tetap makruh. Jadi pendapat yang paling kuat makruh. Kan seandainya kita itu masuk ke dalam masjid bertepatan dengan waktu yang makruh tahrim untuk lakukan salat, maka salat tahiyat kita apa hukumnya? Maka makruh tahrim juga untuk kita lakukannya. Ini menurut pendapat yang aqyas yang tersebut dalam kitab Raudah. Sama halnya seandainya seseorang itu menunda salat yang tertinggal. Menunda salat yang tertinggal yang dia itu tidak melakukan dalam waktu, untuk dikatakan pada waktu makruh. Untuk dilakukan pada waktu makruh. Jadi mengkhususkan waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat itu untuk mengqadakan salat, maka itu hukumnya juga makruh. Faham tidak? Makanya misal kita itu tertinggal salat Isya, maka kita lakukan salat Isya, sengaja kita lakukan, kita bawa kepada waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat. Misal sesudah salat subuh, memang sengaja kita tunda untuk kita qada dalam waktu makruh, maka mengqadakan salat dalam waktu itu juga hukumnya makruh. Padahal kalau kita tidak sengaja untuk membawa salat yang tinggal itu kepada waktu yang dimakruhkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena salat yang tertinggal itu termasuk kepada salat yang punya sebab. Maka salat yang punya sebab tidak ada larangan untuk dikerjakan dalam waktu apapun. Tetapi karena sengaja kita itu memang membawanya kepada waktu yang dimakruhkan, maka di sinilah letak kemakrahannya. Makruh. Kah? Hah? Nah, pertanyaan? Hah? Pertanyaan? Nah, pertanyaan? Hai. Aku tengok macam mana. Pertanyaan? Abudin? Ka? Jawahar? Hanapu?
Kumirlah Tuku Perumahan Arab Saudi. Hidayat? Guna waktu itu punya tujuan untuk mulia anakku. Sedangkan ikutnya banyak. Juga inan hari. Kenyan berarti rak mutlak. Rak mutlak sujud kepada selain Allah itu haram hukumnya. Bahkan bukan sujud rukuk pun haram. Arti yang kamu bawaki kepada sekurang-kurang sujud, ya kan? Jadi, ke berarti sekurang-kurang rukuk kayak ini aku pertanggungkan. Jadi tergantung niat. Makanya lah Wahabi ini ada. Puya talam-talam yang bungkuk roh. Kunci handi rohnya. Nah kan ini aku pertanggungkan. Dia punya dengan niat untuk memuliakan saja, bukan niat untuk mensyarikat Allah, tidak apa-apa. Karena yang Allah bersumpah dengan sendirinya pada mensyarikatkan Allah. Syahid itu nafsi di nafsi. Aku naik saksi akan diriku bagi diriku. Jadi Allah bersaksi untuk dirinya sendiri. Syahid itu nafsi di nafsi. Aku bersaksi akan diriku bagi diriku. An la ilaha illa ana. Kan jelas. An la ilaha illa ana. Akan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illa ana, kecuali aku. Wahdi, taukid lagi, sendiri aku. La syarikali, yang tidak jenis sekutu li bagiku. Intinya yang tidak boleh adalah menyekutukan Allah. Kalau yang ma'bud bihaq tetap Allah. Kita itu membungkuk mensujud bukan mengagungkan seperti mengagungkan Allah. Sama juga seperti paham hadis yang Rasulullah katakan pada para sahabat, jangan agungkan aku. Maka maksudnya jangan muliakan Rasulullah, jangan agungkan Rasulullah sebagaimana kita itu mengagungkan Allah. Itu yang tidak boleh, karena itu syirik. Maka pada kata-kata itu Rasulullah tawadhu. Layaknya seorang guru. Guru berkata, jangan muliakan aku. Tetapi kewajiban kita sebagai murid, maka muliakanlah guru. Seperti itu. Jadi intinya bukan memang semata-mata tidak boleh memuliakan sama sekali. Tapi Rasulullah mengatakan itu adalah bentuk sifat tawadhu Rasulullah. Dan begitu juga kita hari ini. Kita tidak boleh mengharapkan kemuliaan daripada orang lain. Bahkan justru salah satu niat yang dilarang ketika menuntut ilmu adalah untuk mencari kemuliaan di dunia, untuk mencari popularitas. Maka ini sama layaknya seperti orang yang mengajarkan orang tersebut, sama seperti menggantungkan emas yang murni di leher anjing. Leher anjing. Tak ubahnya memberikan ilmu kepada orang yang niatnya bukan untuk semata-mata menghidupkan ilmu, bukan untuk semata-mata untuk menghilangkan kejahilan, bukan semata-mata karena Allah, tapi niatnya hanya untuk mencari uang, untuk mencari kemuliaan pada manusia, untuk mencari popularitas. Intinya, maka tak ubahnya sama seperti menggantungkan emas pada leher anjing. Ini diumpamakan oleh para ulama. Maka perlu digarisbawahi. Jadi intinya kita punya kaedah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu dengan tujuannya. Apa tujuannya? Maka itulah yang dicatat. Begitu juga al-wasail hukmul maqasid. Ini perlu digarisbawahi. Al-wasail hukmul maqasid. Jalan itu hukum tujuan. Kita boleh lewat dari mana saja. Apakah mau lewat jalan yang lurus, apakah mau lewat jalan yang berbengkok-bengkok, tapi tujuannya ke mana? Maka al-wasail, jalan ini, maka dihukumkan tujuan. Kalau tujuan kita baik, maka baik hukumnya jalan ini. Kalau tujuan kita tidak baik, maka tidak baik. Walaupun kita menempuh jalan yang baik. Faham tidak? Menempuh jalan yang baik untuk sampai kepada yang tidak baik, maka jalan yang baik ini juga tidak baik. Menempuh jalan yang tidak baik, itulah melalui jalan yang tidak baik, tapi tujuannya untuk baik, maka hukum jalan ini juga baik.
Kan tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Maka jangan sekali-kali berpaling daripada tujuan. Man a'rada 'anil maqsud, man ishtaghala bighairi maqsud, a'rada 'anil maqsud. Barang siapa yang berpaling daripada satu tujuan ataupun berbimbang daripada satu tujuan, barang siapa yang berbimbang dengan bukan tujuannya, man ishtaghala bighairi maqsud, a'rada 'anil maqsud. Niscaya dia itu akan berpaling ataupun akan jauh daripada tujuannya. Jadi, maksud kita hari ini apa? Belajar untuk kita tahu barang yang tidak tahu. Untuk menghidupkan agama. Untuk kita itu bisa mengajar kepada keluarga terutama. Dan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Ini tujuan yang dianjurkan dalam agama. Tapi kalau tujuan untuk hal yang lain, hanya mencari kemuliaan di dunia, mencari popularitas, maka ini tidak baik. Kenapa? Karena sudah berbimbang dengan yang bukan maksud. Maka tidak sampai kepada maksud. Intinya seperti itu. Kan? Apa menyo? Menyo apa? Dah datang. Ya kan? Kak. Legat. Semalam tengok butruk bak sifat salat. Kak. Mana baru aman ke? Aman. Ikut galak. Haji. Wala tukrahu salatul istisqa, dan tidak dimakruhkan akan salat istisqa fiha padanya waktu yang dimakruhkan al-asah berdasarkan di atas pendapat asah. Berdasarkan di atas pendapat asah. Nah, jadi pada waktu yang dimakruhkan itulah di ketika istiwa sesudah salat subuh sehingga terangkat matahari kadar segala. Sesudah salat asar sehingga terbenam matahari, di situ tidak dimakruhkan untuk melakukan salat istisqa. Salat istisqa itu adalah salat untuk meminta hujan. Di ketika kemarau yang panjang, maka ada yang namanya kita memohon untuk diturunkan hujan dengan salat istisqa. Maka kita itu melakukan salat istisqa pada waktu yang dimakruhkan tadi, maka tidak dimakruhkan. Tidak apa? Tidak makruh. Fil asah, alal asah berdasarkan di atas pendapat asah. Kalau Imam Al-Qalawi menambahkan wa kadza salatul kusuf. Sedemikian lagi salat gerhana. Ya. Begitu juga salat gerhana. Wa in taharra fi'laha, sekalipun memilih ia seorang akan perbuatnya istisqa pada waktu itu. Kenapa? Ya annaha sahibal waqt. Karena sesungguhnya salat gerhana itu mempunyai waktu sama seperti sunat asar. Kah? Wasani, dan bermula pendapat yang kedua, pendapat muqabil asah, pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Yang duru ila annaha, itu memperhatikan ianya pendapat yang kedua, ila annaha kepada bahawa sesungguhnya solat istisqa la tafutu bitakhir, itu tidak hilang ianya solat istisqa bitakhir dengan sebab menunda. Itu tidak luput ianya solat istisqa dengan sebab menunda. Jadi kalau menurut pendapat sani, pendapat yang kedua, mukabil ataupun lawan daripada pendapat yang kuat, pendapat asah di sini. Kalau pendapat yang kedua tidak apa-apa, tidak. Makruh. Makruh.
Makruh kalau pendapat yang kedua. Kenapa makruh? Karena pendapat yang kedua ini melihatnya kepada solat istisqa itu tidak luput dengan sebab takhir. Makanya boleh ditakhir. Jadi kalau boleh ditakhir, ngapain dikerjakan pada waktu makruh tahrim? Karena salat istisqa itu tidak hilang ia dengan sebab kita menundanya. Maka tunda dulu. Jangan lakukan pada waktu makruh tahrimnya. Ya. Kamu belum? Wa tukrahu raka'atal ihram, dan dimakruhkan akan 2 rakaat ihram fiha padanya waktu yang dimakruhkan alal asah berdasarkan di atas pendapat asah. Kenapa demikian? Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya ihram as-sabab itu sebab. Itu sebab walam yujad, dan tidak diperdapatkan akannya sebab. Waqad la yujad, dan kadang-kadang yang kibam bilang kita urun pun annahu sabab walam yujad. Jadi waqad la yujad. Jadi waqad yujad. Tiga. Wa tukrahu raka'atal ihram, dan dimakruhkan akan 2 rakaat ihram fiha padanya waktu yang dimakruhkan alal asah berdasarkan di atas pendapat asah. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya ihram itu sebab. Walam yujad, dan tidak diperdapatkan akan sebab. Waqad, dan kadang-kadang la yujad, tidak diperdapatkan akan yang sebab. Kok sama? Bukan Beirut lah. Beirut. Sama cik. Beirut DKI ya. Sama. Jadi pada waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat, maka 2 rakaat ihram dimakruhkan juga untuk dilakukannya pada waktu tersebut menurut pendapat asah. Kenapa? Karena ihram itu menjadi sebab. Sebab. Dan sebab itu tidak ada. Maka makruh. Kalau sebab ada berarti tidak makruh. Waqad la yujad, dan kadang-kadang la yujad, tidak diperdapatkan akan yang sebab. Jadi sebab melakukan ataupun sunnah melakukan ihram adalah melakukan solat 2 rakaat ihram adalah ihramnya. Maka kalau tidak ada sebab, tidak ada ihram, maka tidak ada sebab. Berarti tidak Kemana? Pakai pun nak begah. Dimakruhkan akan melakukan 2 rakaat ihram. Di 2 rakaat sunat ihram. Padanya waktu yang dimakruhkan berdasarkan di atas pendapat asah. Kenapa? Karena sesungguhnya ihram itu sebab. Ihram itu merupakan sebab. Sebab sunat lakukan 2 rakaat. Walam yujad, dan tidak diperdapatkan akan yang sebab. Sedangkan sebab itu tidak ada. Waqad la yujad, dan kadang-kadang tidak diperdapatkan sama sekali akannya sebab. Jadi makanya dimakruhkan. Kenapa? Karena sebab tidak ada. Dia melakukan 2 rakaat ihram itu juga dimakruhkan pada waktu yang dimakruhkan. Wasani, bermula pendapat yang kedua, yakul, itu berkata ianya pendapat yang kedua. Apa kata pendapat yang kedua? As-sabab, bermula sebab iradatu, itu menghendakinya ihram.
sebabnya adalah menginginkan hendak melakukan ihram. Wahia, dan bermula menghendakinya ataupun menginginkannya ihram, maujudah, itu maujud. Ini kabangan akan diberi kan. Jadi tinjauan pendapat yang kedua ada sebab. Sebabnya itulah ingin untuk melakukan ihram. Berarti kalau ingin melakukan ihram ada sebab, itu maujud. Bukan tidak maujud. Ihramnya yang tidak maujud. Kah, sebab kan 2 rakaat ihram. Berarti 2 rakaat ihram kan waten ihram merupakan sebab. Tapi biasanya hana ingin melakukan ihram pun karena sebab. Tapi lanjut kepada sebab. Qala fi syaril muhadzab, berkata ianya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, wa huwa qawiyun, dan bermula dari pendapat Sani, itulah pendapat yang kedua. Pendapat yang kuat. Dianya Sani itulah pendapat yang kuat. Jadi intinya sunat melakukan 2 rakaat ihram kapan? Ya, di ketika kita ada rencana untuk ihram, berarti boleh untuk dikerjakan pada waktu yang dimakruhkan. Kenapa? Sudah ada sebab. Sudah ada sebab. Maka itulah yang tersebut dalam Syarah Muhadzab, pendapat Sani ini itulah pendapat yang kuat. Wa sayati fi salatil Aid, dan selagi datang pada salat hari raya, anna waqtaha, oleh bahawa waktunya salat hari raya, min tulu'i syamsi, mulai daripada terbit matahari. Wa dzakaraha, dan telah menyebut akannya salat hari raya al-Mawardi, oleh Mawardi, wa ghairu, dan oleh selainnya Mawardi, min zawati sabab, itu sabit daripada yang mempunyai sebab, ai artinya wahwa, dan bermula dari sebab, fi haqqiha, pada haknya hari raya, dukhulu waktiha, itu masuk waktunya hari raya, masuk waktunya salat hari raya. Jadi begitu juga selagi akan disebutkan pada surah salat hari raya. Kan begini maksudnya. Waktu salat hari raya adalah waktunya mulai daripada terbit matahari. Sedangkan waktu daripada terbit matahari ini adalah masuk kepada waktu yang dimakruhkan. Apakah makruh melakukan salat di waktu keluar matahari? Karena belum sampai matahari naiknya kadar segala. Maka termasuk Imam Mawardi dan selainnya menyebutkan yang bahwasanya salat hari raya itu punya sebab, bahagian daripada salat yang punya sebab, Mana sebabnya? Sebabnya adalah masuk waktu salat, itu sebabnya. Mateo tu salat jenazah sebabnya Pak, mati orang. Adakah salat jenazah kalau tidak ada orang mati? Adakah salat jenazah kalau tidak ada orang mati? Sudah dah. Sembahyang jenazah kat oi. Mam yang ada jenazah? Oh, sembahyang nazar. Tu. Kat oi. Nazar. Allah. Kan? Haikal boleh boleh. Kan. Wa misluha, dan bermula misalnya salat hari raya, salatul duha, itu salat duha ala ma fir radah, di atas barang
yang ada ia pada kitab Rodah. Wa anna waqtaha, dan bahawa sesungguh waktunya solat duha min tulu'i syamsi, mulai daripada terbit matahari. Fala tukrahani, maka tidak dimakruhkan akan keduanya. Maka intinya salat duha, salat hari raya tidak dimakruhkan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan. Itulah di ketika terbit matahari. Ya. Tak, fala tukrahani qabla irtifaiha, langsung. Maka tidak dimakruhkan akan melakukan salat hari raya sebelum terangkatnya matahari. Wa yusannu ta'khiruhuma ilaihi, dan disunahkan akan menunda keduanya salat hari raya dan salat duha ilaihi hingga terangkatnya matahari kadar segala. Tapi sunnah kita lakukan salat hari raya saat matahari udah naik kadar satu tombak. Begitu juga salat duha sunnah untuk kita lakukan di ketika matahari udah naik kadar satu tombak, yang namun waktunya mulai daripada terbit matahari sudah masuk kama sayati sebagaimana yang lagi datang. Wa illa salata fi harami Makkah, dan kecuali salat pada haram Makkah. Jadi tidak dimakruhkan untuk melakukan salat pada waktu yang dimakruhkan, yaitu salat di haram Makkah. Jadi intinya salat berarti di tanah Mekah tidak makruh untuk dilakukan pada waktu yang dimakruhkan. Apakah al-masjid, haram Mekah itu di masjid, wa ghairi, ataupun di bukan masjid, la sababalah, yang tidak jenis sebab baginya. Jadi salat yang tidak jenis sebab yang dilakukan di haram Mekah ini tidak dimakruhkan. Fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan akan ianya salat ala sahih, berdasarkan di atas pendapat yang sahih, berdasarkan pendapat yang kuat. Kenapa demikian? Li hadis, karena hadis. Mana hadisnya? Ya bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait, jangan engkau larang akan seseorang yang tawaf ia bihadzal bait, dengan ini Ka'bah. Shalla, dan jangan engkau larang akan seseorang as-shalla, yang salat yang seorang ayatas sa'ah, serimana waktu yang menghendaki ia minal lail, daripada waktu malam, au naharin, ataupun daripada waktu siang. Ada hadis Rasulullah memanggil kepada keturunan Abdi Manaf, ya Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, jangan pernah engkau melarang untuk melakukan tawaf dalam waktu apapun. Begitu juga jangan pernah engkau melarang solat sedimana waktu, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Makanya hadis ini hadis riwayat Tirmizi dan Sahih Tirmizi, yaitu tidak ada kemakruhan untuk melakukan salat saat berada di Mekah, baik itu di masjid maupun bukan masjid. Paham tidak kira-kira? Wa qala hasanun sahih, dan berkata ianya Tirmizi, dianya hadis itu hasan dianya hadis itu hasan sahih. Wasani, dan bermula pendapat yang kedua, tukrahu fihi, dimakruhkan akan ianya salat fihi, pada haram Mekah, pada tanah haram Mekah, ka ghairihi, sama seperti selainnya tanah haram Mekah. Qala, berkata ia, sakun berkata ianya sani, was salatu fil hadis, dan bermula salat di dalam hadis rakaat tawaf, itu 2 rakaat tawaf, walaha sabab, dan sabit baginya 2 rakaat tawaf itu sebab. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua, qabil ataupun lawan daripada pendapat sahih, dimakruhkan untuk melakukan salat pada haram Mekah. Ya, sama juga seperti bukan di Mekah. Dan pendapat sani itu berkata, salat yang dimaksudkan dalam hadis oleh Rasulullah itu hanya 2 rakaat tawaf. Jadi yang Rasulullah katakan, jangan engkau tegah seseorang yang melakukan salat kapan ia kendaki, maksudnya adalah 2 rakaat tawaf.
Maka kalau 2 rakaat tawaf itu salat yang punya sebab, berarti tidak apa-apa. Ya, faidatun qala ba'duhum, berkata sebahagian para ulama. Apa kata sebagian para ulama? Tukrahus salah, dimakruhkan akan melakukan salat fi sab'i amakin, pada 7 tempat. Jadi makruh untuk melakukan salat pada 7 tempat. Alal Ka'bah, atas Ka'bah. Jadi atas Ka'bah makruh untuk melakukan salat. Puan mo. Boleh dia ada ke mana-mana? Masalahnya ini makruh. Makruh melakukan salat di atas Ka'bah. Makruh. Wa ala sakhratil muqaddis. Sakhrah batu besar. Batu puncak Baitul Muqaddis atau puncak Masjidil Aqsa? Dalam Masjidil Aqsa na bakteri. Oh, berarti yang ke sakrahnya berarti benar. Ala sakhrah. Ala sakhrah muqaddis, di atas batu besar yang ada di Baitul Muqaddis. Di Masjid Palestin. Wa ala turisina, punya bahasa Turaisina. Berarti punya Turisina apa nih? Bukit Tursina. Tursina. Ya. Dan Bukit Tur Zaitun. Tur Zaitan Tur Zaitun, Bukit Tur Tower hai. Tur Zaitun. Tur Zaitun. Hai lah aja apa? Wa ala Safa wal Marwah, di atas Safa dan Marwah. Di atas Safa dan Marwah, berarti bak Safa dan Marwah dan juga makruh salat. Hai pergi urus Safa Marwah ke bang gaino. Ilmu bekam lu kada Safa Marwah. Nyo, betul bukan? Apa pi? Serius? Pada boarding card dia. Lagi biasa ada anak di bukit di mana tanjakan di keramik. Makanya nak faham nak kepada semayang di bukit apa ke bukit dia tengok benar. Dia tengok jak ursa. Campur semayang mudah aja. Ya? Saya camping ursa. Yang gemak. Ya. Ada je. Oh, anak ulang ni. Ada klik-klik Pihana? Jadi. Hai. Puding lu empat tinggal pai. Akhir bu iwa pasal leh. Kamu seru dah berusaha. Ni kamu rencana mau jak kan tu. Mau bukit Safa tu orang jak. Kak, boleh pegah bak bukit Safa dan Marwah nyo makruh untuk melakukan sembahyang. Makruh. Wa ala jamrati Aqabah. Di atas jamrah Aqabah. Bak lempar-lempar jamrahnya. Ini terpegah-pegah dia tempat kalau tajak insya-Allah orang boleh lewat, ya kan? Kayak kita tempat peng tempat peng. Tajak di situ orang tu prezro. Cuba. Ada lagi. Ukuran 28 juta lebih kan sih? Man, dia mungkin jak arba'in mati puasanya jak dia itikaf dia. Yang penting doa. Allahumma la ilahi la tumitni hatta araba baba salam wa usalliya khalfal maqam wa adura kubbata Muhammadin sayyidin Muhammadin al-mudallali. Bagaimana? Ilahi la tumitni hatta ara baba salam wa usalliya khalfal maqam wa azura wa ashraba min bi'ri zamzam wa azura kubbata Muhammadin
Al-mudallali bil ghamam. Sallallahu taala. Ipan dah ada tinggal ni. Al-mudallali bil ghamam. Lihat berah. Ada azuran wa ashrabuna. Wa ashraba min bi'ri zamzam. Wa ashraba min bi'ri zamzam. Bibarkati Sayyidil berkati Sayyidil Anam. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan matikan aku sehingga aku dapat salat di Kaabah, sehingga aku dapat ziarah kepada makam Nabi, sehingga aku dapat minum air Zam-Zam pada sumurnya dengan keberkahan Nabi Muhammad. InsyaAllah tu punya lagi kan. InsyaAllah tu. Memang benapeng je. Dia napeng hantar je. Yang penting kan motivasi lagi yang gurai dia pebut. Dia dengar tak awal lagi cerita Allah ni. Karena saking hawa tak untuk jak kedih umrah, jak kedih Mekah, geblo ya nah. Geblo lukisan Kaabah berada di tepi mahkamah, kalian yang tepi-tepi. Saya teruk nama orang kamar tapi jangan tengok. Nawa jak kena, akhirnya kesampaian. Abu Muhammadan. Abu Muhammadan telung buat jamun. Sabi ya. Pak bilik te tamau sabi yang Nawa jak kena. Hawa. Lo nyan. Nyoilung nyu kau kalian tengok teruk nang gedang. Bibi teruk. Ada yang kan bijak je kan. Pen menepeng. Anak pen tapi teruk bijak. Alhamdulillah teruk. Memang karena tak benar keinginan tak tersampaikan. Makanya kalau keinginan memang benar-benar keinginan, insya-Allah pelumpur mula 3 teruk. Mana lewatnya wajib. Nah urang hide video call kan, telefon kena bati tengah ke Kaabah, tengah apa kena. Bak lagi betul bak Safa Marwah. Tengok ke Rodah telefon rumah. Aduh. Sedapnya kan. Tak kala HP mentang tu. Hai pu terharu tu. Re mata apa lagi? Langsung. Makanya benar keinginan tu insya-Allah. Lu yakin? Lu yakin? Kan? Hai kam belum boleh. Pak Lom. Wa ala Jabalil Arafah, dan di atas Jabal Arafah, di atas bukit Arafah. Maka di sini juga makruh untuk melakukan salat. Bodong kah? Betul le jam musalla kalambat. Oka ko Repi? Repi. Lambat. Berarti kan tengok cok jujur dah. Ada pun sehari lo kata. Sehari. Pak hari yang tu. Pak apa? Ada tengok ha. Kari tengok. Tahu? Kaya salam. Ni jambu ada i. Kan so yang hari tengah berarti cok jam juga pupah nganjum umum. Nganjum kau ni jum umum lah. Jum bape ada tuan bape dia nama gambar gure nganjumnya pupah. Betul tak? Kaji Allah alam